Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dwi Irianto secara resmi membuka rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Mantap Raja Anoa 2024 pada Selasa lalu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu Sultra serta para tokoh agama. Dalam pilkada karena adanya Dalam sambutannya, Kapolda Sultra menyampaikan bahwa rakor lintas sektoral ini bertujuan untuk membangun sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang kuat antar berbagai instansi. Hal ini dilakukan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pilkada serentak di wilayah Sulawesi Tenggara. Salah satu potensi ancaman yang diidentifikasi adalah adanya polarisasi di masyarakat akibat perbedaan kepentingan dalam pilkada. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan dan konflik. Rakor lintas sektoral ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dengan adanya sinergi yang kuat, pilkada serentak di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Mensinergikan antar stakeholder terkait dalam pelaksanaan pilkada. Jadi memang pilkada ini prioritas pengamanan pilkada, tapi kita Polri tidak luput dengan bantuan-bantuan dari pihak TNI maupun stakeholder terkait untuk melaksanakan pengamanan pilkada. Dan tadi saya sampaikan bahwa Sultra ini dalam kategori rawan. Kita hilangkan rawan tersebut bahwa Sultra adalah wilayah yang kondusif untuk pelaksanaan pilkada. Terima kasih. Pak Sekda, Pak, dari pemerintah provinsi, Pak, terkait rapat koordinasi lintas sektoral ini? Pertama tentu pemerintah provinsi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kapolda dan seluruh jajarannya. Yang kedua, posisi pemerintah adalah memfasilitasi dan juga karena ini adalah rapat yang mengkoordinasikan semua stakeholder, kita juga akan merencanakan tentu karena tinggal beberapa hari lagi pada akhir Agustus, Pemprov juga akan melaksanakan pengecekan terhadap kesiapan dari penyelenggara pemilu ini, baik itu dari KPU, Bawaslu, kemudian pengamanan. Pemirsa, Polres Kutai Barat, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu melaksanakan rakor lintas sektoral pengamanan Pilkada 2024 di Kutai Barat. Polres Kutai Barat, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu melaksanakan rakor lintas sektoral pengamanan Pilkada 2024 di Kutai Barat yang digelar di Rumah Joglo Hotel Sidoda di Kecamatan Barong Tongkok. Rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada tahun 2024 Kabupaten Kutai Barat 2024. Rakor lintas sektoral dihadiri sejumlah instansi terkait seperti Asisten 2 Kabupaten Kutai Barat, Kapolres Kutai Barat, Dandim 0912, Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat, Kabak Ops Polres Kutai Barat, dan Ki Brimob Kutai Barat, para Kabak, Kasat, Kapolsek, jajaran, dan stakeholder lainnya. Kapolres Kutai Barat AKBP KD Budiarta menuturkan, dalam rangka kesiapan pengamanan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini, dibutuhkan sinergitas, kesamaan persepsi seluruh stakeholder, pemerintah, TNI Polri maupun pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu. Polres Kutai Barat berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi agar Pilkada 2024 ini dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Untuk dapat menyukseskan Pilkada serentak 2024, setiap instansi terkait harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui sinergitas. Pilkada tahun ini akan digelar secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten dan kota. Untuk itu diperlukan langkah strategis melalui sinergi antar pemerintah dengan penyelenggara dan peserta pemilu, sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar. Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb, Jawa Timur menggelar latihan bersama tentang teknik pengendalian massa atau Dalmas di lapangan apel Polres setempat. Latihan ini dilakukan dalam rangka persiapan dalam melakukan pengamanan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb, Jawa Timur menggelar latihan bersama tentang teknik pengendalian massa atau Dalmas di lapangan apel Polres setempat. Latihan ini dilakukan dalam rangka persiapan dalam melakukan pengamanan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiyato menyampaikan latihan bersama antara Polres Pamekasan dengan Polres Sumeneb ini untuk meningkatkan keterampilan pengendalian massa, meliputi teknik penggunaan peralatan Dalmas seperti formasi dorong dan berlindung hingga simulasi penanganan kerusuhan. Personel yang dilibatkan pada latihan bersama itu terdiri dari personel pengendali massa dari Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb, serta polisi wanita dari kedua institusi tersebut. Tujuan dilakukannya pelatihan Dalmas ini untuk mengingatkan dan meningkatkan keterampilan anggota Dalmas yang memang merupakan tugas pokok mereka dalam menjaga keamanan dan mengendalikan massa saat ada kegiatan unjuk rasa. Selain itu, latihan pengendalian massa ini juga untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antar kelompok kepentingan saat pelaksanaan pemungutan suara. Para personel dari Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb ini terlihat sangat serius dan antusias saat mengikuti latihan dan memperhatikan secara seksama setiap arahan yang disampaikan pelatih. Latihan tentang teknik pengendalian massa ini diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi personel Dalmas, personel Pamekasan, dan Polres Sumeneb dalam menjalankan tugas sehari-hari dan saat melakukan pengamanan pemilu pada Pilkada serentak 2024 nanti. Sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum, Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Di Pamekasan, pemungutan suara akan digelar di 1.245 TPS yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan. Kapolda Sulteng memimpin upacara serah terima jabatan Karo Ops dan Dirlantas yang berlangsung di Aula Rupatama Lantai 2 Polda Sulteng. Dihadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Suseno Nohandoko. Dua pejabat utama Polda Sulteng yang melaksanakan serah terima jabatan adalah Kombes Pol Ferdinand Maksi Pasule menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Karo Ops Polda Sulteng kepada penggantinya Kombes Pol Giuseppe Reynan Gultom dan Kombes Pol Dodi Darjanto menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Dirlantas Polda Sulteng kepada penggantinya Kombes Pol Atot Irawan. Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan mutasi jabatan baik dalam bentuk promosi maupun rotasi merupakan dinamika organisasi yang menjadi sarana penyegaran pembinaan personel dan pemenuhan kebutuhan dalam suatu organisasi. Lebih lanjut, Kapolda juga menyebut mutasi jabatan juga merupakan langkah strategis untuk memastikan adanya keberlanjutan program dan kesinambungan kinerja organisasi guna menghasilkan pembaruan ide gagasan serta perspektif positif. Staf dapat segera menyesuaikan dengan lingkungan tugas saudara-saudara di Polda Sulteng. Rumuskan, rencanakan program kegiatan yang akan saudara-saudara lakukan, akan saudara-saudara implementasikan. Ciptakan terobosan kreatif di Polda Sulteng. Saya tidak percaya dengan pengetahuan dan pengalaman tugas saudara-saudara selama ini, saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas yang baik di Polda Sulteng. Korbrimop Polri menggelar upacara pembukaan pelatihan pembinaan kemampuan Brimob bagi perwira Bintara dan Tamtama remaja Korbrimop Polri lulusan tahun 2024. Pelatihan ini merupakan wujud regenerasi dan penambahan kekuatan bagi Korbrimop Polri.
Korps Brimob Polri, upacara pembukaan pelatihan pembinaan kemampuan Brimob bagi perwira Bintara dan Tamtama Remaja Korps Brimob Polri lulusan tahun 2024 pada Jumat lalu. Upacara dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Latihan Brimob Kor Brimob Polri Kombes Pol Kristianto Gutomo. Upacara ini dilaksanakan di lapangan Nagara Janotama Satlat Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri oleh pejabat utama Kor Brimob Polri serta para danmen dan sat jajaran Kor Brimob Polri. Bertindak sebagai perwira upacara yakni Wadansat Bantek Pas Gegana Kor Brimob Polri AKBP Rogib Trianto, dan bertindak sebagai komandan upacara yakni Danyon D Resimen 3 Pas Pelopor Kor Brimob Polri AKBP Daulat Nainggolan. Peserta upacara yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang kepada 882 personil perwira Bintara dan Tamtama Remaja Kor Brimob. Saudara-saudara akan melaksanakan pelatihan selama 23 hari dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 24 Agustus 2024 di Satuan Latihan Brimob Kor Brimob Cikeas Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pelatihan ini akan menjadi modal dasar saudara sekalian dalam menjalani tantangan tugas di lapangan, dan saya harap saudara melaksanakan kegiatan pelatihan ini dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesatuan perorangan yang unggul dan diperhitungkan lawan serta terbentuk pasukan terlatih, responsif, dan tidak mudah dilumpuhkan. Saya yakin dan percaya dengan dijiwai oleh semangat pengabdian dengan moto sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Pelatihan ini akan dapat kalian laksanakan secara maksimal guna mendukung tugas-tugas Kor Brimob Polri di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Pada tahun ini, Kor Brimob Polri menerima 882 personel remaja yang terdiri dari 5 personel perwira, 178 personel Bintara, dan 699 personel Tamtama lulusan tahun 2024 sebagai wujud regenerasi dan penambahan kekuatan Kor Brimob Polri. Dari Humas Korps Brimob Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolresta Manado memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja, personel berprestasi, dan wartawan yang berperan aktif dalam mengimplikasi berita. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.